Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini, hari Jumat tanggal 16 Januari tahun 2026, marilah kita terlebih dahulu menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan hari ini diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Di dalam bahasa Batak Toba dikatakan, jadi di idaibana ma suruan ni Jehovah nama dok tuibana. Di dongani Jehovah maho ale ulu balang nagogo. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, nats untuk kita pada pagi hari ini menjelaskan momen ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon yang saat itu sedang mengirik gandum secara tersembunyi karena takut kepada Midian. Malaikat itu menyapa Gideon dengan perkataan, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Sapaan ini bertolak belakang dengan Gideon yang sedang diliputi ketakutan dan merasa lemah. Tetapi lewat sapaan malaikat Tuhan, hal ini merupakan penegasan kembali jati diri seseorang oleh Allah, di mana dia melihat potensi besar dan menyertainya agar terlepas dari ketakutan atau rasa tidak aman yang dirasakannya. Nats firman Tuhan hari ini mengajak kita belajar untuk tidak mendefinisikan diri berdasarkan kegagalan, ketakutan, ataupun keterbatasan, melainkan berdasarkan potensi dan tujuan yang Allah berikan. Kita harus menyadari bahwa Allah selalu menyertai kita, bahkan di saat yang paling takut dan tidak aman. Kehadirannya memberikan kekuatan dan keberanian untuk menghadapi tantangan, seperti Gideon yang harus menyelamatkan Israel. Ketika Gideon merasa tidak mampu dan lemah, kita juga harus ingat bahwa panggilan Allah disertai dengan janji penyertaan dan kuasanya. Seperti Gideon yang akhirnya merobohkan mezbah Baal ayahnya sebagai langkah awal ketaatan yang dimulai dari tindakan iman dan tindakan kecil. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, yang menjadi refleksi dari nats ini, nats untuk kita pada hari ini, mendorong kita untuk merenungkan, apakah identitas kita sesuai dengan identitas yang diberikan Allah, yang gagah berani karena kuasa Tuhan, atau membiarkan rasa takut dan keraguan menguasai dalam situasi sulit atau menakutkan. Bagaimana kesadaran kita akan penyertaan Tuhan mengubah perspektif dan respon kita? Allah melihat potensi yang tersembunyi dalam diri yang mungkin tidak disadari. Oleh karena itu, mari kita renungkan potensi tersebut dapat digunakan untuk melayaninya dan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Keraguan Gideon mendorongnya meminta tanda atau dapat kita baca pada ayat yang ke-17
sampai ayat yang ke-21 pada Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ini. Mari kita renungkan. Supaya keraguan tidak menghalangi untuk percaya penuh pada janji dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Nats pada hari ini mengajarkan bahwa Allah sering memanggil orang-orang yang tidak sempurna atau merasa lemah. Namun Dia melengkapi kita dengan kehadiran kuasa-Nya untuk mencapai tujuan yang mustahil secara manusiawi. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Kami diingatkan kembali akan kasih karunia-Mu yang luar biasa, di mana Engkau melihat kami, bukan berdasarkan kelemahan atau ketakutan kami, tetapi berdasarkan potensi yang telah Engkau tanamkan dalam diri kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat melihat diri kami sebagaimana Engkau melihat kami. Engkaulah memperlengkapi kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang mengalami musibah banjir, tanah longsor. Kiranya kekuatan-Mu yang menguatkan mereka yang kehilangan harta dan tempat tinggal. Berikan mereka ketabahan dan kekuatan, agar tetap teguh dalam iman di tengah badai yang menerpa. Kami berdoa untuk aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Kami mau Tuhan yang campur tangan dengan setiap rencana dan pekerjaan kami. Kiranya berkenan di hadapan-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan dalam setiap rencana dan pekerjaan yang kami lakukan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit dan rindu akan kesembuhan. Engkau ya Tuhan, tabib yang ajaib, jamah dan berkati mereka dengan jamahan tangan-Mu yang penuh kuasa, agar mereka menerima kesembuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mohon ampun akan dosa kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami yang kami sampaikan dalam satu nama Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat beraktivitas. Shalom. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.